Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sunu Prabowo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato saya mengenai pentingnya berolahraga dengan berlari di usia kita yang mulai 30-50 tahun. Kita semua menyadari banyak sekali penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung, diabetes yang mulai menyerang not even di usia 30-50, tetapi sebelum itu. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan kebiasaan kita yang kurangnya beraktivitas. Apa yang saya sampaikan ini bukan hanya teori semata. Karena pada tahun 2021 saya sendiri mengalami transient ischemic attack atau lebih dikenalnya dengan stroke ringan. Di saat itu saya merasa bahwa dunia saya runtuh sekali nih. Sudah selesai saya. Tapi saya diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan untuk memperbaiki pola hidup saya. Sebelum saya membahas perubahan pola hidup saya, apa sih yang menyebabkan saya seperti itu? Jadi, sebelumnya saya ini tergolong orang yang tidak pernah olahraga. Saya merokok dan cukup berat. Saya bisa menghabiskan 2 bungkus rokok setiap hari, bahkan lebih. Saya minum, biasanya saya minum wine. Kenapa saya minum wine? Karena wine ini membuat saya rileks. Dengan wine ini, saya bisa merelaksasi pikiran saya sehingga saya bisa tidur. Seperti yang Bapak Ibu mungkin penasaran, kenapa harus minum wine? Karena saya mengalami insomnia yang cukup parah. Ini saya mulai dari tahun 2016. Diawali dengan 1 hari tidak bisa tidur, 2 hari tidak bisa tidur, sampai puncaknya saya bisa 7 hari, 8 hari tidak tidur. Pada 4 Februari 2021, di saat saya kena serangan stroke ringan, saya merasakan dunia runtuh sekali. Di saat itulah kita mungkin merasa bahwa saatnya kita kembali untuk meminta bantuan hidup sehat kepada Tuhan. Pada saat 2021 ini, Indonesia khususnya masih dilanda COVID, Delta kalau tidak salah. Dan pada saat itu, oksigen di area Yogyakarta sangat susah didapatkan. Tapi saya diberikan kemudahan pada saat itu. Mungkin ini suatu jalan di saat Tuhan memberikan kita kesempatan. Saya sempat diopnam selama 2 minggu di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Saya bertekad dan bicara pada badan saya, apabila saya bisa kembali pulih seperti sedia kala, saya akan merubah pola hidup saya. Bapak Ibu sekalian, saya pada waktu stroke ringan mengalami kelumpuhan.
separuh sebelah kiri saya. Setelah saya diberikan pengobatan intensif pada saat itu, kembali saya pulih perlahan. Meskipun tidak 100%. Dokter memvonis saya bahwa saya harus minum obat pengencer darah yang satu butirnya harganya mencapai hampir 100.000 dan obat syaraf yang harganya kurang lebih sama seumur hidup. Saya berjanji pada diri saya bicara pada diri saya, apabila saya diberi kesempatan lagi, saya akan merubah pola hidup saya menjadi lebih baik dan lebih sehat. Saya ajak badan saya berbicara. Saya minta maaf kepada badan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada badan saya karena sudah menemani saya perlahan-lahan recovery. Pada saat itu, saya memutuskan untuk mengkonsumsi obat tersebut selama 15 hari saja setelah saya keluar dari rumah sakit. Karena saya sudah merasakan perubahan yang cukup signifikan. Setelahnya, saya mulai berolahraga ringan, mulai jalan kaki, sampai saya tambahkan sedikit dengan gym. Sampai pada tahun 2024 di bulan September, saya memberanikan diri untuk ikut event lari. Saya mulai dari 5 kilo, naik menjadi 10 kilo. Di tahun yang sama di bulan Desember, saya sudah mencoba memulainya dengan 21 kilo. Apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan, badan saya bisa berkoordinasi dengan saya. Badan saya mulai melihat kesungguhan dari niat saya untuk merubah pola hidup sehat. Sekarang ini saya fokus dengan berlari dan saya sedang mempersiapkan event untuk tahun ini di bulan Agustus yang akan menjadi event saya pertama kali full marathon. Rencananya nanti tanggal 30 Agustus 2026 di Sydney, Australia. Kenapa saya memilih berlari, Bapak Ibu sekalian? 1. Berlari mengajarkan saya untuk bisa berbicara dengan badan saya. Saya bisa merilis stres saya dengan berlari. Dengan berlari, keluarlah hormon endorfin kita, sehingga kita bisa lebih rileks. Kita bisa lebih damai. Sehingga insomnia yang saya alami bertahun-tahun hilang sama sekali. Saya tidak perlu lagi mengkonsumsi obat-obatan, obat syaraf, pengencer darah, dan untuk mengantisipasinya, saya juga melakukan medical check-up setiap tahunnya dan alhamdulillahnya semua baik-baik saja. Olahraga berlari sebetulnya bukan olahraga mahal. Kita tidak harus memulainya dari berlari dengan cepat. Seperti yang saya lakukan. Saya memulainya dari jalan kaki. Saya memulainya dengan pace yang sangat pelan. Sehingga perlahan-lahan badan kita sudah terbiasa untuk kita ajak berolahraga lari. Bapak Ibu sekalian, besar harapan saya ketika Bapak Ibu semua mendengarkan pidato saya ini atau sharing session saya ini mulai tergerak, mulai melakukan aktivitas sehingga kita menjadi pribadi yang lebih sehat lagi.
Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk menjaga badan kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.